Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran matematika bersama Ibu Rahma. Pada pembelajaran matematika ini, kita akan belajar tentang macam-macam data dan cara atau metode pengumpulan data. Sebelum membahas lebih lanjut, ada yang tahu apa itu data? Karena masih banyak yang belum tahu, jadi simak videonya baik-baik ya. Data adalah kumpulan informasi atau keterangan tentang fakta konkret atau nyata berupa hasil-hasil temuan yang diperoleh dari suatu pengamatan. Data dapat berupa angka, kata-kata, simbol, gambar, atau hasil pengamatan lainnya. Bentuk tunggal dari data disebut dengan datum. Contohnya, Rudy adalah siswa baru di sebuah SMP. Untuk dapat bergaul dan berinteraksi dengan teman sekelasnya, Rudy perlu berkenalan dengan mereka. Pada saat perkenalan, Rudy saling bertukar informasi dengan temannya tentang nama, alamat, hobi, dan sebagainya. Setelah melakukan perkenalan tersebut, Rudy berharap akan mempunyai teman-teman yang baik. Informasi-informasi yang diperoleh Rudy, seperti nama, alamat, hobi dan lainnya itu disebut dengan data. Sedangkan informasi tentang nama saja atau alamat saja itu disebut dengan datum. Tahukah kamu ada berapa banyak jenis data? Berdasarkan sifatnya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif atau yang disebut juga dengan data numerik adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran atau perhitungan yang berupa angka. Di mana data kuantitatif ini dibagi menjadi dua kategori data, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit yaitu data diperoleh dengan cara menghitung. Contoh dari data diskrit yaitu data jumlah siswa dalam satu kelas, data jumlah anak dalam satu keluarga, jumlah barang inventaris, data jumlah hari dalam seminggu, data jumlah orang yang berpartisipasi dalam sebuah pertandingan, dan masih banyak lagi. Sedangkan data kontinu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur. Contoh dari data kontinu yaitu data tinggi badan, data berat badan, data suhu ruangan, data kecepatan kendaraan, dan masih banyak lagi. Data kualitatif adalah data yang menggambarkan keadaan objek dan berhubungan dengan kategori maupun karakteristik. Data kualitatif biasanya disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, misalnya data nama negara, yaitu Indonesia, Palestina, Finlandia, Singapura, dan masih banyak lagi. Kemudian ada data nama provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan masih banyak lagi. Nah, setelah belajar tentang macam-macam data berdasarkan sifatnya, selanjutnya kita akan belajar macam-macam data berdasarkan cara pengumpulannya. Berdasarkan cara pengumpulannya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Contohnya yaitu data banyak anggota keluarga dengan melakukan wawancara dari sumber data mata pelajaran yang disukai dengan memberikan angket kepada siswa, dan data tinggi badan dengan melakukan pengamatan pengukuran tinggi badan. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, artinya data tersebut diperoleh dari pihak lain. Contohnya adalah data tentang nilai kurs rupiah diperoleh dari BPS, Badan Pusat Statistik, data banyaknya siswa SMP dalam satu kota atau kabupaten diperoleh dari Dinas Pendidikan, dan data banyaknya penduduk pada satu desa diperoleh dari informasi di kecamatan setempat. Nah, setelah kita belajar tentang macam-macam jenis data, selanjutnya bagaimana sih cara kita untuk mendapatkan sebuah data? Ternyata, untuk memperoleh sebuah data, kita dapat menggunakan 3 cara atau metode pengumpulan data, yaitu yang pertama ada wawancara, yang kedua ada observasi, dan yang terakhir yaitu penyebaran angket. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa itu wawancara? Wawancara atau yang disebut juga dengan interview merupakan salah satu cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara langsung.
Contohnya, kita ingin mengetahui keadaan dan kondisi satu keluarga yang tinggal di daerah perkotaan yang sangat padat, dan satu keluarga yang tinggal di daerah pedesaan. Oleh karena itu, kita dapat melakukan pengumpulan data dengan menanyakan langsung pada suatu keluarga. Data yang dikumpulkan yaitu seperti pendidikan terakhir apa, keadaan sosial ekonominya bagaimana, dan interaksi sosial di masyarakat itu seperti apa. Cara pengumpulan data yang selanjutnya yaitu observasi. Observasi atau yang disebut dengan pengamatan adalah cara pengumpulan data dengan mengamati suatu objek atau kejadian secara langsung dan bertahap, sehingga proses penarikan kesimpulan menjadi lebih dapat dipercaya. Contoh data yang dapat dikumpulkan melalui observasi yaitu data tinggi badan dan data berat badan siswa. Dan cara pengumpulan data yang terakhir yaitu ada penyebaran angket. Penyebaran angket atau yang disebut juga dengan kuesioner adalah cara mengumpulkan data dengan mengirimkan dan meminta responden untuk mengisi atau menandai jawaban atas pertanyaan yang tersaji dalam daftar pertanyaan yang sudah diberikan sebelumnya oleh peneliti. Contohnya yaitu pengumpulan data tentang acara televisi favorit dan yang tidak disukai oleh warga di RT 5. Nanti untuk daftar pertanyaannya dapat berupa misalnya, pada pukul 8-10, acara televisi apa yang disukai? Kemudian nanti diberikan pilihan, seperti komedi, drama, olahraga, film, atau infotainment. Sehingga nanti responden tinggal memilih saja. Belajar tentang macam-macam jenis data dan cara pengumpulan data itu mudah bukan? Sekian pembelajaran hari ini, sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.